Kisah orang-orang menangkap ikan paus di daerah Nusa Tenggara Timur, daerah Flores bagian timur, hingga saat ini masih tetap dikisahkan orang. Kita juga mengenal budaya Betawi, kita mengenal budaya Jawa Barat, kita juga mengenal berbagai macam legenda yang disajikan oleh lembar-lembar tipis majalah Si Kuncung. Begitu sederhana majalah Si Kuncung menguraikan jalan ceritanya, sehingga cerita-cerita tersebut dapat diserap oleh anak-anak menjadi bahan bacaan seolah wajib dilakukan oleh anak-anak pada masa itu. Tentu kebiasaan membaca majalah Si Kuncung pada masa itu ditingkahi juga dengan membaca komik-komik yang memang terbit ketika itu banyak. Mulai karangan Jair, Ganes TH, atau Rin Hindarasa, ada Usahudin, Afsoni, dan sebagainya, komik banyak. Akan tetapi majalah Si Kuncung tetap merupakan primadona bacaan bagi anak-anak zaman itu. Kita melihat di sini juga ada kisah cerita Pak Jenggot. Ini satu cerita yang tak pernah basi, sampai sekarang masih tetap kita bisa menikmati bagaimana pelaku-pelakunya Anton dan Lexi dalam cerita ini. Sangat sederhana gambarnya, kita lihat di kitab putih. Ini tahun 68, juga tahun 1970. Tahun 1970 gambarnya sudah agak modern sedikit, agak narasi gambarnya sedikit hidup dibandingkan tahun 68. Dan kita bisa melihat juga bahwa perkembangan majalah ini, tahun 71 kita lihat majalah ini sudah berubah. Tadinya hitam putih, sekarang kita bisa melihat warnanya pun sudah mulai agak kemerah-merahan. Ini sudah berubah. Ada cerita Eskar, pengalaman guruku. Ini sama saja dengan tadi, ada persahabatan, kisahnya, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Majalah-majalah Si Kuncung ini kemudian terbit sepanjang tahun 60-an sampai tahun 70-an, masih tetap terbit dan masih tetap digemari. Berita-beritanya kadang-kadang bermutu tinggi, informasi-informasinya kadang-kadang begitu unik dan tiada dapat kita jumpai di media-media lainnya. Sayang majalah ini kemudian harus berakhir tahun 1980-an akhir. Kita masih ada menyisakan kenangan tentang hari-hari terakhir majalah Si Kuncung adalah dalam bentuk seperti ini. Ini tahun 1988 dan tiada lagi sampul seperti tahun 70-an. Beritanya, ceritanya tiada lagi ditaruh di pada bagian depan. Pada bagian depan melulu gambar saja. Ya, seperti tahun 79 sama. Ini tahun 71 kita bisa masih lihat ceritanya ditaruh bagian depan, sehingga dari luar pun tanpa dibuka orang sudah tahu duluan. Akan tetapi kalau kita lihat pada saat-saat terakhir, kisah-kisah semacam itu tiada lagi. Nah, itu adalah salah satu bentuk keunikan, keistimewaan bahkan dari dalam majalah Si Kuncung. Informasi-informasi sejarah, informasi-informasi budaya, informasi-informasi tentang kejadian-kejadian yang begitu menggemparkan pada masa itu diketahui oleh orang-orang lewat majalah Si Kuncung, sehingga acap kali terjadi di sekitar tahun 1970-an orang pun mendapatkan berita untuk mata pelajaran dari majalah seperti ini.
Sobat budaya, Museum Kubu Bayang masih mengabadikan majalah-majalah semacam ini untuk kita nikmati bersama-sama, kita baca bersama-sama sebagai suatu sumber ilmu pengetahuan. Dari sini kita bisa masih melihat, ini adalah kisah lelaki tua di dalam labu. Isi majalah Si Kuncung masih tetap ditaruh di dalam kodioi cover pada tahun 1980-an. Sehingga dari sana kita bisa melihat apa isinya, isi majalah tersebut, isi berita dalam majalah tersebut lewat covernya saja. Selanjutnya kita tidak melihat lagi keadaan semacam itu karena cover majalah Si Kuncung sudah berubah mulai sekitar tahun 80-an itu. Nah, ini kita bisa masih lihat gambarnya masih model lama. Kesibukan di suatu pasar, ada sepeda motor model lama. Kemudian kita bisa melihat di sini ada budaya Madura yang disajikan, karena memang majalah ini adalah majalah pendidikan dan kebudayaan, sehingga isinya hanyalah pengetahuan-pengetahuan sosial. Terkadang diselipkan juga matematika dan fisika, akan tetapi sebagian besar merupakan berita-berita budaya dan kisah-kisah yang sangat humanis. Ini juga kita bisa lihat yang lain-lainnya. Nah, ini adalah masalah pramuka. perubahan transformasi majalah ini sangat nyata antara tahun 60-an, 70-an sampai 80-an. Sudah berkembang sedemikian rupa, bentuknya menjadi semacam ini. Demikian majalah Si Kuncung mempunyai kesan mendalam bagi para remaja sekitar tahun 70-an yang sekarang sudah menginjak usia pensiun seperti saya. Sangat mendalam kisah-kisah dalam majalah tersebut dan merupakan suatu bahan ajar yang sangat bermanfaat bagi banyak siswa di sekolah-sekolah. Sobat budaya, dalam menyimak isi majalah seperti ini, kita mengenal kisah-kisah abadi yang tak lekang oleh waktu, tak mempan digerus oleh zaman, tetap aktual untuk kita jadikan acuan. Bagaimana sebaiknya kita menempatkan diri di atas panggung sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan lewat majalah seperti ini, kita pun belajar bagaimana sebaiknya kita berbuat yang pantas bagi sesama. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kembali menyimak kisah-kisah lama, kisah-kisah yang dibuat, kisah-kisah karya para sastrawan lama yang tetap bermanfaat, mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya kita berbuat pantas. Dan salam sobat budaya.